Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh salah seorang santri kita dari SMP Muhammadiyah Boarding School. Kepada Nakda saya ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, seperti yang telah saya kirimkan ke grup pagi tadi, dan sesuai dengan agenda kita pada hari ini, maka saya langsung persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah, Pak Ridwan, untuk menyampaikan proposal ataupun membacakan kebutuhan-kebutuhan yang telah dirembukan dengan pihak NDS. Saya langsung persilakan kepada Pak Ridwan. Silakan Pak. Izin, barangkali saya langsung sama Pak Direktur, saya sudah komunikasikan sama beliau. Saya akan share ini. Oh ya, silakan Pak Rais. Silakan di-share. Jadi ini adalah proposal yang coba kita buat sesuai dengan permintaan pada. Next, dipercepat aja. Pak Kepsek ya, dilanjutkan. Ini proposal ini sudah lengkap
ya sesuai dengan standarnya, ada pengantar, kemudian ada dahuluan. Jadi berangkat dari kebutuhan kita yang mendesak sekarang ini, yaitu dalam rangka penerimaan siswa baru. Memang setelah perbaikan gedung beberapa waktu yang lalu yang sudah menghabiskan dana 1,4 miliar itu lewat DHK. Nah, persoalan sekarang adalah interiornya ya, mobilnya. Termasuk salah satu kegiatan kita karena ada murni, yaitu ada penambahan seperti tempat tidur, kemudian meja-meja belajar. Nah, jadi kita ini fokus ke sarana yang mendesak. Nah, bisa kita lihat, ini adalah data-data dari sekolah kita, guru-gurunya. Kemudian ini perlengkapan yang ada sekarang. Nah, kemudian secara umum, jadi dalam waktu dekat ini untuk penerimaan satu kelas, dia berapa item kebutuhan itu seperti lemari santri karena ini kan kita murnikan ya. Jadi kita perlu 15 buah dengan desain satu lemari itu bisa untuk 2 santri. Nah, itu 2 santri. Kami contoh-contohnya sudah ada. Nah, itu ya kalau 15 masing-masing lemari itu ya totalnya 15 juta. Kemudian tempat tidur juga untuk 30 anak. Nah, berarti kita butuh ini 15 tempat tidur yang tingkat. Nah, ini satu tempat tidur itu lengkap itu 2 juta. Jadi kisarannya 30. Kemudian untuk meja bundar, tempat belajar karena sistem pembelajaran sekarang ini menggunakan meja bundar. Jadi di mana ini kita sekarang ini belum ada. Itu tuntutan juga untuk sekolah penggerak. Jadi kita perlu meja bundar 35 buah. Jadi satu meja bundar itu sekitar 1,7. Nah, kemudian yang keempat adalah kursi. Nah, kursi siswa itu ya ini satu kursi 300, itu 210 jadi 63. Jadi totalnya 133. Angka ini sebenarnya ini adalah angka total keseluruhan. Ya memang kita juga ada membebankan ke anak-anak yang masuk itu murni, ada namanya biaya awal. Nah, jadi kita bisa gunakan itu untuk menutupi sebagian. Nah, itu. Nah, cuma persoalannya pengalaman 2 tahun terakhir ini. Biasanya dana biaya awal ini kadang-kadang ini agak artinya ya sesuai dengan kemampuan dari orang tua santri. Ya, biasa bayarnya ya nanti ya kadang-kadang setahun itu belum selesai. Nah, makanya asumsinya sebenarnya kalau kita perhitungkan itu ya kita bisa kalau ada dana sekitar 50 itu atau 60 itu insya Allah bisalah kita bergerak ini kegiatan ini. Nah, ini dengan artinya kita bisa optimis menghadapi penerimaan siswa baru ini. Dengan asumsi bahwa kekurangannya nanti itu kita bisa ambil nanti dari pembayaran santri atau siswa. Yang tentu ya ini pembayarannya ya tidak bisa sekaligus oleh santri, makanya kami mencoba menyampaikan ini dengan harapan tentu paling tidak ada pemikiran atau ada bantuan real yang bisa kita gunakan untuk ya terutama dalam menghadapi ini tahun ajaran baru. Nah, jadi kira-kira 4 item ini semua adalah mobilier untuk keperluan kelas dan untuk boarding. Inilah yang kita butuhkan sekarang. Yang ini yang mendesak, walaupun sebenarnya ada yang lain juga seperti kamar kecil ya. Nah, itu juga perlu kami ada perbaikan. Kemarin itu sudah ada bantuan dari UMS Rapang, ada, kita sudah bangun untuk santrinya. Nah, tinggal untuk yang pembinanya ini. Nah, tapi untuk sekarang ini kita fokus dulu ke yang mobilier ini karena memang ini dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Nah,
Jadi untuk 2 bulan ke depan ini kita masih bisa, tapi nanti setelah penerimaan siswa baru ini, ya ini mesti kita siapkan. Nah, itu. Tahun-tahun yang lalu kita menutupi ini ya terus terang ya kami menggunakan ya dana-dana pinjaman dulu karena kami tak yakin bahwa yang namanya dunia pendidikan itu insya Allah nanti akan bisa tertutupi. Yang penting ya kita mengelolanya dengan baik. Nah, hanya untuk tahun ketiga ini ya memang ini kami sengaja melemparkan ini artinya untuk ya paling tidak nanti ada buah pemikiran atau ada bagaimana caranya minimal 50% dari angka-angka ini kita bisa tutupi. Ya itu. Saya kira itu pemaparan awal dari kami. Ya, jadi mohon maaf ya tadi saya minta untuk dipercepat karena kebetulan saya ada schedule nanti kewajiban sebagai ya dosen mengajar jam 10:30. Jadi itulah kira-kira beberapa pemaparan yang mendesak di SMP Muhammadiyah Boarding School ini. Nah, ini ada 4 item. Ya, selanjutnya kami persilakan Bapak-Bapak, Ibu untuk mengomentari dan memberikan tanggapan, usulan, masukan ya untuk bagaimana berupaya ya paling tidak ini kita atasi dan insya Allah kita lebih percaya diri untuk menghadapi penerimaan santri dan siswa baru yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepala sekolah ada yang mau ditambahkan? Ya, halo. Jadi itu tadi, itu tadi pemaparan dari proposal SMP Muhammadiyah Boarding School yang telah dibacakan sampaikan langsung oleh Direktur MBS oleh Pak Rais. Jadi mungkin ada tanggapan dari teman-teman sekalian, langsung saya persilakan. Bisa Ibu Ketua? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, baik senior maupun junior, saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang cukup menarik untuk kita cermati bersama, karena saya lihat progres lewat video maupun foto-foto yang di-share di grup kita, memang cukup luar biasa kemajuan dari sisi fisik. Kita lihat kita punya sekolah, karena beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sekolah kita itu masih tidak seperti ini, luar biasa gitu kan. Mudah-mudahan insya Allah ada waktu saya akan berusaha berkunjung ke sekolah kita. Nah, tentu saja spirit ini perlu kita respon bersama-sama. Tentu saja kalau sekolah kita ini ke depan lebih bagus, tentu saja kita juga menjadi bangga gitu kan sebagai alumni, bahwa saya keluar dari SMP Muhammadiyah Rapang. Tentu saja satu kebanggaan besar bagi kita. Nah, oleh karena itu memang perlu kita memberi support, perlu kita berpartisipasi, terutama di dalam keterkaitan dengan sarana prasarana ini sebagai langkah awal. Saya kira kalau sesuatu yang kita memulai dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, insya Allah kita bisa capai target kita ini. Tetapi tentu saja tidak berarti bahwa kita harapkan seperti yang dipaparkan oleh Pak Direktur ini, tidaklah berarti kita harus memaksakan satu orang sekian dan sekian. Saya kira dari yang kecil-kecil itu akan menjadi besar gitu kan. Nah, yang penting memang menjadi penting sekali adalah perlu ada
rekening gitu kan, nomor rekening yang perlu kita nanti share gitu kan, di mana, karena tentu saja ada yang teman-teman kita kepingin sekali menyumbang, mungkin karena mereka mungkin ada yang hanya mau menyumbang 50.000, 100.000. Saya pikir itu tidak menjadi persoalan gitu kan, karena dari 50.000, 100.000 itu menjadi besar. Nah, oleh karena itu saya pikir ini yang penting perlu kita share. Perlu kita share apakah itu rekening khusus kita buka atau rekening apa. Yang kedua, perlu ada semacam laporan. Apakah itu uangnya masuk bertambah 100.000 atau 50.000, setiap saat kita bisa share, mungkin per minggu gitu kita share. Ini berkaitan dengan transparansi gitu kan, keterbukaan. Karena itu banyak pengalaman-pengalaman kita, kita ingin berniat dengan baik atau dengan ikhlas untuk memberi sumbangsi terhadap alma mater kita, tetapi ujung-ujungnya menimbulkan fitnah. Fitnah dalam artian niat kita bagus, tapi karena tidak ada transparansi, kadang muncul fitnah dari si pemberi sumbangan itu, tapi akhirnya dengan fitnah itu tidak ada gunanya kita memberi sesuatu, karena akibat fitnah kita. Jangan-jangan sekolah, jangan-jangan Pak Direktur dengan ini bersekongkol dengan sekolah, padahal tidak, hanya karena ketidaktahuan. Ada pelaporan, mungkin apakah itu per triwulan ataukah dia itu per bulan, ya ada semacam rincian pemasukan dan pengeluaran gitu kan dari dana itu. Nah, sehingga memang sedikit repot gitu kan kalau kita pakailah per bulan lah gitu. Mungkin sedikit repot, tapi tidak apa-apa, karena dengan keterbukaan kita itu membuat orang menjadi lebih antusias untuk memberi sumbangan gitu kan. Nah, ini banyak pengalaman saya di tempat-tempat lain yang kita coba upayakan pendanaan seperti ini. Itu kalau panitia atau dengan koordinator ini transparansi, itu lebih antusias orang untuk memberi sumbangan gitu kan. Karena kalau tidak terbuka, mungkin saja sudah benar jalannya, cuma karena tidak ditahu, akhirnya kita menjadi curiga. Kecurigaan ini membuat fitnah gitu kan. Karena akibat kita yang ketidaktransparan kita itulah membuat kita menjadi fitnah. Akhirnya kita mencari dosa gitu, dosa yang kita cari karena kita menyumbang dan mendapat dosa gitu, karena kita memfitnah. Tetapi kalau itu ada pelaporan setiap mungkin per bulan, kalau tidak susah per minggu, per bulan gitu kan. Setiap bulan kita tentukan apakah itu ada uang masuk, tidak ada masuk, tetap kita upload gitu kan. Rincian berapa dana yang masuk, tidak perlu disebut namanya siapa yang masukkan, cukup ada dana masuk segini gitu kan. Dengan demikian, dengan bentuk yang seperti itu, insya Allah, saya pikir insya Allah kita akan bisa capai target itu. Tetapi itu intinya sebenarnya. Kalau kita tidak membuka, orang menjadi curiga, akibat memberi sumbangan, dia mendapat dosa gitu kan. Karena fitnah. Dia memfitnah panitia, padahal mungkin panitia sudah benar, tapi karena tidak dibuka, tidak ditahu, membuat itu jadi dosa gitu kan. Oleh karena itu penting sekali pihak panitia membuat laporan, mungkin nanti kita sepakati apakah itu per bulan atau per triwulan atau bagaimana lah gitu kan. Kita melihat progresnya, mudah-mudahan kita semua akan terpanggil untuk alma mater kita, sehingga dengan demikian saya terus terang aja dengan melihat video-video itu luar biasa, saya menjadi semakin punya spirit gitu, bahwa ini harus kita support gitu, ini harus kita dorong bersama-sama. Mudah-mudahan teman-teman alumni sudah memberi berpartisipasi di dalam upaya ini. Saya juga sudah men-share ke salah seorang mahasiswa saya mahasiswa saya sudah menjadi salah satu pejabat di
Universitas Malang gitu kan, Muhammadiyah Malang. Saya minta mungkin jangan-jangan dia punya channel nanti di pengurus pusat atau apa. Kita berusaha seperti itulah gitu kan. Upaya-upaya itu sih kita berdoa. Kalau kita sudah ingin berdoa, mudah-mudahan Allah memberi kita hidayah gitu, sehingga kita bisa mendapatkan ini. Kebetulan ada Profesor Muslimin itu salah seorang mahasiswa saya dulu di Unhas. Sekarang dia menjadi salah satu pengurus, salah satu dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. Itu termasuk bagus juga. Mereka itu dekat sekali dengan Menteri Koordinator Bidang Kesra gitu. Itu juga orang-orangnya Muhammadiyah gitu kan, yang Kementerian Koordinator Bidang Kesra, Pak Muhajir gitu kan. Mereka dekat sekali. Saya sudah share tadi, mudah-mudahan nanti ada responnya, kita akan. Nah, upaya-upaya sambil juga kita mengumpulkan yang 100.000, 50.000. Saya kira tidak menutup kemungkinan dengan jumlah yang kecil-kecil itu akan menjadi besar. Jangan kita pesimis, kita optimis saja bahwa ini adalah sesuatu hal yang baik yang kita lakukan, bukan sesuatu yang membuat sesuatu yang membasiri, tapi kita menambung akhirat gitu kan. Kita niatkan seperti itu sehingga apa yang kita upayakan, yang jelas ini kita langkah suatu kemajuan langkah awal gitu kan, karena hasil permintaan teman-teman bahwa kepingin konkret. Saya kira itu sesuatu hal yang kita respon positif. Mudah-mudahan insya Allah dengan niat baik kita bisa capai target seperti yang dipaparkan untuk tahap pertama ini. Terima kasih untuk komentar. Kita mendengarkan komentar teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, di sini juga saya lihat ada Prof. Tahir. Prof. Tahir, ada yang mau ditanggapi atau mau disampaikan kesarannya, Prof? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang dikemukakan Prof. Alimuddin itu adalah suatu hal yang merupakan pengalaman dan bisa dibuktikan ya, dan terbukti itu pertama kita lakukan itu di angkatan kami ya. Di angkatan kami di 81 anak SMA 8 itu minimal selalu itu sampai 40 juta itu tiap bulan itu dia punya kas. Kenapa? Karena memang keterbukaan yang selalu dibangun. Jadi setiap bulan berapapun uang yang masuk itu selalu dikemukakan dan dibuka di WA group. Jadi ada motivasi dari teman-teman itu untuk selalu memberikan sesuatu jauh dari fitnah. Jadi mungkin ini perlu ya, saya kira itu saran terbaik itu. Jadi perlu mungkin nanti ada rekening yang dibuka dan betul-betul terbuka. Nanti kita yang akan nyumbang dan banyak juga teman-teman itu bisa menggunakan interkonektivitasnya, saya kira seperti itu bisa kita lakukan seperti itu. Nah, yang kedua, ini mungkin yang perlu ya, itu saya lihat di grup WA itu yang menjadi yang memasukkan orang ya, itu di grup-grup itu banyak orang-orang yang dia tidak kenal banyak orang. Artinya apa? Perlu saya kira ditambah itu adminnya. Kalau perlu setiap angkatan itu harus ada. Jadi ada grup itu, saya lihat 2 alumni SMP Muhammadiyah. Ada yang pertama dulu dibentuk itu Hatta Samauna dan kawan-kawan. Ada lagi saya lihat itu yang di situ. Tapi ini kan seperti angkatan saya, angkatan di bawah-bawah kita semua. Itu banyak yang dia tidak kenal. Sehingga ini berapa teman saya hubungi ini itu tidak masuk, sebelah saya tidak masuk. Jadi saya telepon langsung. Ada Ibu Nurjanani, ada Ibu Hasna, ada Ratna Hamid. Jadi perlu mungkin Dila ya tahu bahwa di angkatan 81 itu di SMA Rapang itu alumni 157, hampir kita itu 75% itu dari SMP Muhammadiyah dan rata-rata berhasil semua dan punya koneksitas semua ini.
Jadi mungkin ini perlu dibangun sehingga apa yang menjadi hal-hal yang ingin dilakukan, program-program dari MBS Rapang ini, saya kira akan mudah tercapai. Ada contoh itu, motor penggerak itu reuni alumni baru-baru itu angkatan 81 yang dimotori oleh Prof. Alimudi Unde. Kawan-kawan, dan ternyata berhasil sangat luar biasa saya kira. Ya, jadi ini mungkin perlu dicontoh, Dek Dila. Ya, kalau perlu bagaimana kembali itu supaya makin ramai anggota grup WA kita, sehingga teman-teman mudah untuk masukkan nanti ke rekening MBS Rapang. Ya, saya kira itu yang sementara. Terima kasih saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang peserta, masih kurang sekali. Pak Sudirman. Ini sudah banyak, saya selalu hubungi ini terus ini teman-teman saya. Iya. Prof. Ramli dia lagi ikut menasih kaji. Saya telepon satu-satu ini. Sampai terkait dengan keanggotaan di grup, yang saya masukkan sebagai admin itu perwakilan dari, kecuali mungkin angkatannya Prof yang belum. Jadi tadi sempat saya masukkan Prof Tahir sebagai admin juga. Cuma ada mungkin yang bukan angkatan Pak yang saya masukkan sebagai admin, tapi dia juga menjadi anggota di dua grup SMP Muhammadiyah yang lainnya, dengan harapan dia yang masukkan anggota dan mengajak anggota-anggota yang ada di grup SMP yang lain tadi untuk masuk ke grup kita ini. Seperti itu. Kemudian memang seperti masukan teman-teman yang lalu bahwa memang kita harus menghimpun semua anggota. Namun itu tadi salah satu kendalanya adalah kurang aktifnya teman-teman sendiri. Sudah meskipun ini ada 50 lebih, yang baru 50 lebih jumlahnya secara kualitatif di grup, tapi itu menurut saya kalau mau proaktif menambahkan teman-teman dari angkatannya atau teman-teman yang dia ketahui, itu pasti akan terus bertambah. Hanya saja ini masih kurang aktifan teman-teman kita sendiri yang ada di grup ini. Kemudian yang kemarin saya sampaikan juga adanya biodata yang kita sudah bagikan secara link, itu pun masih kurang respon dari teman-teman alumni untuk mengisinya. Padahal kalau diisi dan dikirim, insya Allah itu kita akan tahu data-data anggota. Jadi kalau kita tahu kan kita bisa hubungi. Kenapa kurang yang hadir? Karena memang kita tidak hubungi, karena tidak adanya data, kurangnya data seperti itu ya. Jadi semoga setelah pertemuan ini semakin bertambah, karena komunikasi sebenarnya yang agak kurang di grup kita. Betul yang disampaikan oleh Petoke bahwa kalau dari segi program sudah bagus sekali ini sekolah kita, sangat bangga kita bersekolah di SMP Muhammadiyah. Hanya ya sebagai IKA ya perlu kita juga antusias, tapi karena masih kurangnya anggota yang merespon, ya seperti itu, Prof. Tahir. Nah, ya. Ikut dulu itu anunya. Ibu Nurjanani sudah bergabung saya lihat. Pak Prof Tahir. Siapa ya? Apa ini? Ibu Nurjanani sudah bergabung. Ibu Nurjanani ini angkatan saya dari sekarang di Balikjas ya. Anda saya lihat gabung tadi. Ibu Adila juga udah gabung ini. Iya, kalau Ibu Adila itu dari tadi di dalam perjalanan, Prof, hingga muncul bilang lagi ada beberapa teman yang dalam perjalanan. Jadi begini, sebenarnya begini, memang sih kita banyak di grup, tapi memang ini pengalaman juga saya. Kadang itu teman-teman nggak bisa masuk di Zoom gitu kan. Kalau di WA bisa, tapi kadang kalau dia di Zoom, mereka tidak belum akrab gitu kan. Jadi saya kira kita, yang penting lah kita sudah ada apa yang kita sudah lakukan ini, nanti kita bisa share gitu ke teman-teman. Sehingga nanti yang penting memang adalah nomor rekening itu, nomor rekening gitu kan, supaya nanti di chat itu nomor rekening, apakah di grup atau di mana, sehingga nanti ada yang masuk kita kita share lagi bahwa jadi mungkin ini bendahara ini memang harus standby terus menyampaikan perkembangan dari setiap sumbangan yang masuk. Nah itu dia.
Petokekan ini belum ada bendaharanya. Belum ada bendaharanya. Seandainya ada yang bisa kita sepakati sebagai bendahara jika ini terkait dengan rekening kemarin kan saya menyampaikan bahwa ada nomor rekening MBS. Tapi terkait lagi dengan transparansi ini mungkin perlu diperjelas oleh Direktur MBS. Apakah bisa sesuai dengan yang disampaikan tadi oleh Prof. Tahir dan Prof. Alimuddin bahwa bisakah ditransparansikan seperti itu dengan menggunakan rekening MBS? Karena jangan sampai di rekening MBS itu juga ada pemasukan-pemasukan yang lain sehingga dia akan kesulitan untuk mentransparansikan bahwa memilah bahwa ini dari seperti itu. Mungkin Kak Rais bisa menyampaikan. Ya baik, itu kalau rekening MBS itu sebenarnya bisa, karena itu kan rekening institusi ya, jadi bisa kita print out nanti, cuma secara periodik misalnya satu kali 1 minggu, nanti bendahara kami nanti bisa menginformasikan. Ya, sebenarnya semua yang masuk itu kan bisa kita lihat, sama juga yang keluar, jadi bisa kita gunakan itu. Artinya kalau yang transparansi yang dibutuhkan, bisalah nanti kita sepakati setiap minggu, nanti kita sampaikan kondisinya, berapa dana yang masuk ke MBS, berapa dari alumni dan berapa dari ini. Bisalah kita itu, bisa kita siapkan. Saya kira Pak Direktur tidak perlu per minggu, mungkin per bulan lah. Gitu. Oh iya. Terlalu repot juga itu kalau per minggu. Iya bisa. Bisa Prof, bisa. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain. Pak Sudirman, ada Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini alumni angkatan 80 sama Pak Tajuk sama Dila. Kebetulan tinggal di Pulau Buton. Jadi saya tadi sudah mendengar beberapa pembicara yang terdahulu. Kalau saya sih mungkin kalau bisa rekeningnya khusus untuk alumni ini, sehingga tidak tercampur dengan sumbangan-sumbangan lain. Itu saran saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya di grup ini hanya adminnya mereka Ibu Dila sama Cica. Di grupnya Ibu Padila kami kayaknya belum masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin seperti tadi yang disampaikan oleh kepala sekolah, kebutuhan mendesaknya itu kalau tidak salah tadi dia bilang kurang lebih 50. Mungkin teman-teman yang ada di sini bagaimana kita berpartisipasi untuk mendapatkan secepatnya itu Pak. Yang 50 itu. Mereka katanya sudah bisa jalan kalau sudah bisa terkumpul 50. Jadi itu mungkin masukan dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya kan baru bergabung. Sebenarnya saya juga belum tahu masalah ini yang dibahas ini, apa yang mau dibahas ini. Doi. Asumba ke sapu. Ya. Saya juga itu. Ada masalah apa ini? Makanya rajin-rajin ikut, dengar itu. Enggak, masalahnya juga di grup tidak ada yang beredar apa ini yang mau dibangun. Kemudian baru saya dengar ada kebutuhan mendesak 50 juta kalau sudah cukup itu sudah bisa jalan. Ini makanya saya tambah bingung. Terlambat kok boleh. Oh enggak, terlambat digabung Pak. Kurang sehat Kak juga. Ada juga itu kau panggil Dila, Yusuf Gendeng. Bagaimana Pak Yusuf Gendeng? Ketua, Ibu Ketua? Itu saya suruh masuk. Ibu Coba lihat. Ketua. Iya. Bagaimana tanggapannya dengan pertanyaannya tadi Pak dari ini Pak Sudirman?
Mohon maaf Pak Sudirman, tidak terlalu aku akrab lihat kenal Pak Sudirman. Saya masalahnya Pak, saya tinggalkan Raptang itu tahun 80. Wah. 83. Itu dari Lotasalo. Kepala dinasnya Buton itu. Iya Pak, tadi saya terlalu saya kata dengan Pak Tahir Mali. Pak Tahir, kita kayaknya 77 ya, selesai 77 77. 77. Di kelasku biasa ke SMP Muhammadiyah Pak Sudirman. Saya 80 alumni SMP, SPMA 83 langsung dikirim ke Buton Pak. Ani Lona kantor Lure Lotasalo. Cerwali. Saya kira tadi itu. Terus gimana? Kita santai-santai aja. Gimana ketua? Apakah kita buka rekening atau di rekeningnya saja apa gitu kan? Atau gimana gitu kan? Atau kan dari rekeningnya IKA kemudian nanti langsung diserahkan secara gelondongan ke MBS gitu kan? Terserah gimana teknisnya gitu kan? Supaya nanti kita bisa, kalau bisa tanggal 1 ini sudah bisa kita bergerak gitu kan, minimal sudah ada masuk 50.000 atau 25.000 gitu dan seterusnya gitu kan. Siap Prof. Terima kasih Prof, terima kasih senior-senior semua untuk antusiasnya dalam memberikan sumbangannya. Itu menunjukkan bukti bahwa kita mau bersama-sama membangun sekolah kita. Cuma saya sekali lagi mohon maaf, agak riskan kalau masalah uang. Jadi saya tidak bisa juga gerasa-gerusu untuk buka rekening pribadi, karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya, saya ada kesulitan kalau mau membuka rekening resmi IKA. Nah, kalau untuk pribadi, kalau misalnya langsung ada masuk, langsung saya serahkan ke pihak sekolah, ya enggak apa-apa di rekening bukan, tapi kan Prof. Alimuddin tadi bilang juga bahwa kan ya akan tata, tidak semua orang bisa tanggapi dengan baik. Jadi kalau saya langsung saja ke pihak pihak MBS. Kalau toh bisa ditransparansikan. Karena begini deh, saya kira bagus itu sarannya Pak Sudirman. Karena kalau tersendiri itu rekening IKA, itu ada motivasi biasa teman-teman itu menambah dari kekurangan ada karena itu mengatasnamakan ini dan langsung diserahkan kan apa juga peran itu. Jadi cuma perlu jaminan yang memegang itu bahwa bisa dipercaya, dan saya kira selama ini teman-teman masih layak dipercaya. Jadi itu mungkin yang perlu jadi perhatian utama untuk rekening IKA, saya kira. Terima kasih. Atau begini, Prof. Tahir, kita minta saja tunjuk Ibu Adila buka rekening gitu kan. Iya. Sepakat. Yang penting punya waktu lah untuk selalu mengemukakan itu di WA 1 kali 1 bulan. Saya kira itu perlu, itu saja. Oh, bulan ini sekian masuk, kenapa bisa kurang? Mungkin lagi dimotivasi teman-teman. Itu gaya kita dipakai di IKA 81 itu di SMA 157. Perlu berguru ke angkatan 81 karena Prof. Ada semua ini, ada Prof. Alimuddin, dan itulah yang gaya-gaya ini yang kita mau sampaikan. Ada Ibu Ratna Hani juga dari Balikpapan itu. Saya suruh masuk tadi itu. Saya telepon satu-satu itu suruh masuk. Iya. Ada juga dari kami alumni. Bagaimana? Tadi juga telepon itu teman-temannya Pak Sudirman yang kita kenal semua supaya suruh masuk. Insyaallah Prof, ikut membantu. Nanti saya sampaikan ke teman-teman. Alhamdulillah. Itu koordinatornya 80. Odila. Jadi kita tunjuk aja Ibu Adila bikin rekeningnya. Di mana BNI atau apa? BNI mau. Yang ini bisa ya nanti. BRI dengan Mandiri bisa. Nah, kita buka BNI bagus. Buka khusus ya, tapi bagus. Untuk ini Prof, kalau itu khusus untuk IKA harus ada persyaratannya. Nah, itu dia yang mau saya saja, tapi khusus untuk itu IKA saja. Nggak usah.
Atas nama pribadi saja, tidak apa-apa. Oh ya, Yang jadi saya pribadi, jangan Ustaz. campur nama pribadi tapi yang khusus lainnya. rekening Ika. Jangan uang kau di situ. Jadi nanti saya kira begini sistemnya begini. Nanti Ibu Adila ikut dengan pulsa saya. Halo. Halo. Ini kan kita ingin ya 35 juta. Terus nanti Ibu Adila laporkan, baru 1 juta gitu kan. Nah, nanti kurang sekian dan Demi ya, itu Pak. Itu kepala dinas sekolah itu minuas 10 juta nasi barang. Mandra seni kepala dinas. Nah, persoalannya begini. Ibaratnya tidak SMP Muhammadiyah kemungkinan besar sekali itu, Pak. Begini, karena kita terminal kita betul. sampai ke sini. Betul. Saya seandainya saya itu masih mungkin di PGA terus mungkin tidak seperti begini. Ya, kembali orang sekolah, Pak. Saya kembali sekolah sama dia. Ada juga ini jeruk. Mungkin juga nanti bisa ada trik-trik yang kita berikan ke kepala sekolah supaya SMP Muhammadiyah bisa bangkit kembali kayak dulu-dulu lagi. Jadi mungkin ada kurikulum yang spesial, kurikulum khusus yang memang belum ditawarkan oleh SMP lain. Artinya ada kurikulum unggulan lah untuk SMP Muhammadiyah yang bisa jadi keahlian nanti alumni SMP Muhammadiyah setelah lepas nanti. Saya kira itu harus diadukan Pak Kepala Sekolah. Ada muatan khususnya. Budillah. Ya, sedikit, Mas. Nyaman. Bagi-bagi dia Roman Beca kok. Paling lambat tanggal 1 Ibu Adila sudah buka rekening ya. Tanggal 1 tanggal merah, Prof. Nanti hari rencana mau rencana sarapan besok sampai hari Senin, jadi salah hari Selasa. Amin. Kalau bisa BNI ya Ibu. Oh BNI, karena belum pernah saya. Oh gitu ya. Iya. Ada di nomor BNI sudah lama tidak pernah pakai. Gampang itu. Kalau ada uang 200.000 sudah bisa dibuka itu. Salah nanti. Nanti sistemnya mungkin per berapa juta baru kita transfer masuk ke rekening MBS gitu kan. Yang penting sudah disampaikan ke jumlahnya berapa, ditransfer ke MBS. Nanti MBS yang mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia belikan gitu kan. Ya. Dia belanjakan. Kalau yang MBS rekening apa kan? BNI. Oh BNI, oh iya nanti saya periksakan yang BNI. Enggak, sebenarnya BNI itu lumayan fasilitasnya. Kita bisa untuk sementara ini saya lihat BNI bagus, fasilitasnya di mana-mana, ATM ada, kita bisa SMS banking, kita bisa online banking dan seterusnya. Jadi memudahkan kita untuk mentransfer. Terus itu KBRI
banyak sekali fasilitas bantuan-bantuan. Kalau banyak itu bisa nanti kita mintakan satu mobil dari Senapan. Kalau rekening terus sama BRI. Jadi silakan aja yang mana saja Pak, kita sepakati. Jadi yang mana ini? BRI atau BRI? Coba-coba ini BRI deh, supaya BRI itu bisa nanti anukan mintakan juga. BNI. Kalau banyak di situ, sering di situ, kita mintakan bantuan mobil di Kanwilnya. Oh, BRI yang maksud ini ya teman saya sekarang yang jadi Kanwil ini Pak Rudi. Ya. Jadi mungkin bisa jalur BRI mau dulu kita coba itu supaya bisa kita anukan efektifkan bantuan-bantuan. Ini semua dulu yang kasih masuk ya anak-anak di BRI ini yang sekarang kan ini Pak Rudi. Sekarang saya bicara Ber. Tidak apa-apa, kita di BRI. Sekarang saya tidak bicara. Segangnya saya tidak bicara. Iya, bicara nih, bicara Ki. Ya ada juga direktur PDAM-nya sigap di situ. Membaca gitu Pudila. Assalamualaikum. Menyimak. Iya Pudila, selamat Ki. Amin, kasih. Dia nak pitok kue. Oh. Ada semua senior jadi berat. Jangan bicara saja santai gitu. Anggap semua ini seniornya Bapak, silakan. Ya Prof, terima kasih banyak Prof. Saya Ipul Prof. Saya tidak tahu angkatan berapa di 87, 88 ya. Wah, 88 ya, alhamdulillah. Maaf Prof Andi. Saya Ipul Prof, anaknya Pak Sawia. Oh. Yang depan SMP Masjid Taqwa. Jago ini. Jadi clear nih Prof Di kalau rekening. Iya. Sisa mungkin teknisnya kira-kira per berapa juta terkumpul baru diserahkan ke MBS. Oh ya. Iya. Alhamdulillah. Saya berpikir begini tadi bahwasanya sebaiknya kalau saya sudah ada rekening dan sebagainya, saya baru berpikir kita butuh juga perencanaan apa yang harus kita butuhkan di sana sesuai dengan RAB yang ada. Tentu kan ada kelanjutannya, Prof. Melihat mutu juga kita sebenarnya di sini cukup jauh dibanding dengan apa yang ada di sekolah-sekolah lain. Mungkin diakibatkan oleh fasilitas-fasilitas yang ada. Jadi makanya kalau saya kita butuh satu perencanaan dasar atau kita akan ketemu pertemuan dulu apa-apa yang paling dibutuhkan untuk merawat ini sekolah kita. Terus terang saya sangat prihatin melihat terang saya merasa prihatin melihat kondisi ada karena mungkin diakibatkan oleh fasilitas yang tidak lagi mumpuni dibanding dengan kemarin-kemarin. Saya kira cuma itu masukan saya, Prof. Bisa ditampilkan wajahnya, Pak Saiful, supaya semua lihat mukanya. Tak kenal maka tak sayang. Betul Bu. Ini dulu yang bikin pusing Pak Sawia ini. Jadi orang besar nih sekarang. Alhamdulillah. Kalau Prof tapi ganteng. Iya. Putih tinggi. Kapan kita terakhir jalan-jalan ke SMP Muhammadiyah? Pak Saiful. Lanya nih. Mungkin tahun lalu pada saat belum begitu banyak pembenahan, karena kalau saya sekarang ada di SMP Muhammadiyah, luar biasa perubahannya, sangat signifikan perubahannya. Jadi saya justru tidak miris, justru merasa bangga dengan perubahan dari segi infrastruktur dari segi fasilitasnya dibanding zaman kita malah.
Saya waktu kemarin itu tahun lalu ya, Ibu Ketua ya. Tahun lalu kayaknya 3 tahun lalu, Prof. Saya lihat, wah luar biasa. Kurang begitu. Sekarang ini luar biasa setelah saya lihat di ini video viral itu. Saya sebenarnya kalau mudah-mudahan ada waktu, saya kepingin berkunjung ke sana. Luar biasa gitu kemajuannya. Mudah-mudahan upaya kita ini betul-betul, insya Allah target kita bisa capai gitu kan. Luar biasa. Saya sangat termotivasi melihat upaya-upaya Pak Kepala Sekolah, Pak Direktur dan IKA bersama-sama untuk mendorong sekolah kita. Saya cukup ini memberi respon yang positif gitu kan, melihat progresnya itu. Alhamdulillah Prof, gayung bersambut. Nah ini Prof Tahir sudah berapa kali hubungi saya, bagaimana kalau kita jadikan program itu reuni pertemuan pada saat setelah Idul Adha di hari Minggu. Kan Idul Adha hari Sabtu. Katanya bagaimana kalau kita hari Jumat, bagaimana kalau kita reuni di hari Minggu. Prof Tahir? Nah, bisa sekalian hari Minggu itu kita ketemu di sekolah, kumpul-kumpul di sekolah, bisa lanjut ke setelahnya ke tempatnya siapa namanya, Pak Karustam. Boleh. Sambil berfoto-foto di backgroundnya kincir. Tapi kumpulnya di sekolah supaya kita lihat kemajuan sekolah kita. Selama ada Pak Dekan saya ikut. Kalau ada Pak Dekanku saya ikut. Nah ini kalau ada Bang Ipul saya juga ikut. Kalau ada Bang Ipul. Alhamdulillah. Pak. Ada Pak Jul. Bedain. Ini ada senior-senior juga, angkatan tak Haji Kadri yang ikut di sekolah bergabung. Ada angkatan 83 kak ini, Kak Namri dengan Ibu siapa nama? Satu lagi. Saya kira begini Ibu Ketua. Ya. Biar bagaimana beratnya itu sesuatu kalau kita sama-sama angkat, saya kira ringan gitu. Iya, sepakat. Sepakat, Prof. Sepakat. Ibu Ketua. Iya, Pak Kepala Sekolah silakan. Ingin menyapa Bang Sekol. Siap. Sekol, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kemarin alhamdulillah ada ibunda kita, mungkin ibundanya Pak Sekol. Siap. Membawa cicinya di sini, insya Allah akan mendaftar di sini. Oh iya. Sengaja saya suruh Pak Ridwan di situ saja. Di situ saja. Jadi artinya begini, sejarahnya juga Pak Sauya kan di situ pernah kepala sekolah juga. Jadi makanya saya bilang memang harus dididik dari awal Muhammadiyahnya. Ya. Amin. Siap Pak Ridwan. Siap. Masih. Sudah ada Pak Rustam Rasak. Assalamualaikum Pak Rustam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana masukan Kak, tanggapan Kak, saran? Saya belum tahu bagaimana ini. Biar aja lah, saya dengar dulu bahasa baru masuk ini. Ini intinya sekarang gimana ya. Saya dengar dulu. Iya, jadi tabel tadi itu sudah disampaikan proposalnya, pengajuan kebutuhannya pihak sekolah dan sudah ditanggapi oleh teman-teman alumni dan kita sudah bersepakat akan membuka rekening dalam hal ini Pudila yang akan buka rekening dan kita nanti akan memberikan sumbangsi ke sana dan akan teruskan ke pihak IDS. Oke, ya. Ya, dilanjut dulu lah. Lanjut ya. Panas sekarang. Bu Dila. Ada saya lihat kemarin waktu saya jalan-jalan sempat ke sana itu ada saya lihat kendalanya teman-teman kasihan di sana itu terutama dari segi instalasi airnya. Kebetulan bisa diperbaiki. Artinya begini, kecil atau besar, kalau kita pikul menurut tadi Prof. Andi tadi, kita harus pasti bisa. Nah, melihat instalasinya di sana itu terutama dari segi airnya dan sebagainya perlu ada pembenahan.
Memang kebetulan kan ada Pak Ketua PDAM di sini ya. Mas Saiful, jam prima saja, tidak usah dipakai. Prima saja. Artinya begini, itu, Bos. banyak kerang-kerangnya di sana. Tesa kan nih kerang apa? Kalau itu tangan kiriku aja selesaikan itu Pak Saiful. Cocok. Serang. Kan ada Kak Utam, ada Kak Rais, alhamdulillah didengar. Apalagi kalau ada yang itu Kak Utam sama Kak Rais, saya selesai. Siapa saya Pelampung? Iya. Nanti kedua nih Yoli, waktu ulangnya nih satu, dia pilih gagal tuh, Pak Direktur Boleh tidak lagi sepeda? Saya izin dulu ya, mau masuk kelas dulu. Izin dulu Prof ya, semua Bapak Ibu. Jamkernya. Semua Bapak Ibu, saya izin ke kelas dulu. Ya kan dah ya siap. Ya, saya izin dulu. Ya. Ya lanjut saja, santai-santai saja, ngomong santai, enggak usah terlalu formal. Iya. Pak Heru. Iya, mau Prof. Ada komennya. Tadi cuma agak sedikit. Ibu Ketua, jadi kita menunggu ya, rekening, baru nanti kita share ke teman-teman yang lain. Tentu saja proposalnya tadi sudah di-share di grup, kita sudah bisa lihat. Sisa nanti yang kita angkat jadi bendahara, gitu kan, Ibu Adilah, nanti meng-share per bulan gitu kan, kondisi keuangan per bulan gitu kan, posisinya sudah berapa, nanti kita diskusi terus di grup WA itu. Wah ini belum sampai targetnya, mungkin perlu, ini masuk lagi. Tidak usah kita yang penting ikhlas. Jangan kita menyumbang karena mau dibilang. Jadi makanya kita ikhlas. Ya, siap. Apakah itu 50.000, apakah 25.000, atau ke 100.000, tidak perlu kita diikat oleh ini. Silakan aja masukan gitu kan. Nah mudah-mudahan dalam target kita tadi Pak Direktur sudah menyampaikan penerimaan tahun ajaran itu Pak Kepala Sekolah kapan ya? Masih ada Pak Kepala Sekolah? Pak Ridwan. Siap. Jadi penerimaan siswa baru untuk SMP Muhammadiyah beda dengan sekolah negeri. Kita tidak punya jadwal dan jelasnya mulai 1 bulan yang lalu kita sudah mulai buka sampai sekarang. Jadi insya Allah yang kami terima kemungkinan kurang lebih 40 ini siswa nanti, Pak Prof. Close-nya kapan, Pak? Tutupnya kapan? Tutupnya akhir bulan 7, Pak Prof. Nah, itu di situ target kita akhir bulan 7 bisa tuntas gitu kan. Minimal 50 juta gitu kan, minimal gitu kan. Ya. Jadi kita nanti coba usahakan, enggak usah kita pesimis gitu kan. Kalau Tuhan menghendaki itu 50 juta itu kecil gitu kan. Kalau Tuhan menghendaki. Yang penting kita berangkat dengan ikhlas, kita berangkat dengan niat yang bagus, dengan niat yang ikhlas, insya Allah bisa tercapai gitu kan. Apa waktu tangkir? Ini kan masih ada waktu 2 bulan. Masih ada waktu 2 bulan. Siap, Prof. Sambil kita menjajaki teman-teman angkatan kita, Pak Rustan mungkin tidak tahu nomor teleponnya Ibu Huri di mana? Ada sama Pak Rustan? Enggak ada. Dulu sebentar ya. Nanti saya akan share di grup sebentar. Ya, nanti. Kayaknya ada di HP saya ini. Makanya itu grup harus diaktifkan kembali supaya ramai. Siap. Ketua. Iya. Ketua. Iya. Siapa yang bisa ditemui di SMP Muhammadiyah, ada anggota PDM itu ke sana sekarang. Saya di SMP Muhammadiyah. Luar biasa. Luar biasa nih kepala PDM. Ini kan sesuatu yang kita tidak pernah duga kan.
dengan pertemuan ini, alhamdulillah. Angkat nama salah selesai itu. Aman sih. Mata pana. Ya kayak opo nih. Ya kayak lo puji itu kasih maca colo. Terlalu betul. Makanya colo menghasilkan. Ada Pak Taiso di tekaran aja di kata-kata. Ya, doa apa nih itu namanya guys. Kota Plo menuju datang boleh. Oh ya, Bu. Alhamdulillah. Ya. Makan di reuni ya? 10 menit. Ya, hari Minggu. Ada tadi Pak ya. Hari Minggu. Jadi Ibu Ketani sudah maksud saya orang Parepare yang ya Prof. Saya siap teruskan kepada dengan Jakarta gitu. Amin. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Apa je? Terjoka. Salah. Iya. Matampu nih. Je, segang nggak bicara kemana je sinur jadi wah. Dia kalau lu kakak apa je? Iya, kita mau pencemar di lojo di. Dek, lo kita mau pengen bertak sama lapangan apa kan? Lapangan basket. Iya. Terkenal tuh ngestak. Oh. Iya. Pang. Ya, Bang. Rasanya makin rekomendasi habis Madari ini pacu biasa ke pasau ya. Jadi Ibu Ketua bagaimana reuni? Kapan? Jadi nggak? Idul Adha. Kalau kita sepakat hari bagus memang ada harian setelah Idul Adha. Idul Adha itu jatuh tanggal berapa ya? Idul Adha tanggal 9 hari Sabtu. Berarti tanggal 10 pertemuan. Ada reuni. Berarti ada masuk lagi ke reuni. Tanggal 10. Saya kasih sumbangan untuk reuni 1 juta. Alhamdulillah. Mungkin Pak Prof mungkin begini bagusnya mungkin ini kan sudah ada grup, jadi kita aktifkan grup ini. Kemudian kita buat list. Ini ada listnya itu ada 2, 1 donatur yang per bulan, 1 khusus untuk yang kegiatan yang mendesak. Yang mendesak ini antara ya saya proposal itu yang lebih 100 juta tambah dengan reuni. Ya mungkin bisa digabung lah. Jadi mungkin di grup ini mungkin kita bisa buat list supaya terarah dan tinggal bendahara nanti mengingatkan siapa-siapa yang sudah bersedia gitu. Ya, bagaimana yang lain? Kita bikin jalan. Sepakat. Artinya ini tuh nak mako tuh sepakat itu teh. Ya. Ini nama demo. Nah, jadi tadi ini kan yang untuk reuni sudah bisa dibikin mungkin listnya itu. Ya khusus reuni ini kan Pak Prof tadi 1 juta. Nggak usah terlalu banyak. Reuni kan nggak usah kita makan yang mewah-mewah. Kita sudah capek juga makan yang mewah. Yang anu saja, yang biasa-biasa saja gitu. Iya, enggak usah lagi daging karena makan daging. Enggak usah daging apa? Kautan saya setuju juga ya, saya setuju juga. Ikan kering saja. Banyak aja daging kurban, Prof.
Jangan lagi. Boleh ragu nah. Sambal lure. Sambal setung. Oh, Dila. Sambal setung. Jadi ada pengalaman kemarin saya lihat. Panas aja orang ketanggung iwae. Ada pengalaman kemarin itu di Sepakat Pak. Bikin list untuk reuni saja dulu Pak kalau saya. Ini cuma Rapang kemarin itu saya lihat meskipun di sponsori oleh Angkatan 1, tapi itu semua angkatan yang lain itu ikut menyumbang makanan, akhirnya itu tidak perlu banyak uang keluar untuk makanan. Ya. Lalu saya kira bawa makanan ya. Bagus sekali, saya lihat ada yang bawa burasa, sambal teniki, apa semua, kayaknya begitu-begitu saja, tidak perlu lagi. Nah, jadi saya kira bagus itu lesmi. Prof. Tahir, kita fokus di pembangunan saja, Pak Stan. Iya. Reuni tidak usah kita pusing. Itu jangan kita pusing dengan reuni. Pembangunan mau dulu. Misalnya 1 juta Prof. Alimudin, saya 1 juta, mungkin 5 juta itu siapa namanya? Jangan terlalu banyak Pak Tahir. Ada Pak Stan 1 juta, sudah 3 juta cukup itu. Sambal setung saja. Iya, karena ada mitanggo. Atau begini. Ada mitanggo air minum. Atau begini, bagusnya gini. Kalau saya tidak perlu bilang khusus reuni. Kita ini buat list, nanti sisanya, nanti selisih daripada saldo daripada pada kebutuhan reuni itu ya itulah kita masukkan di pembangunan. Ya mungkin nanti setelah reuni kita bikin lagi di pembangunan. Ya. Sepakat. Kemudian terkait juga dengan usulan Pak Prof. Tahir Malik tadi, ya saya pikir juga bagus. Jadi kita datang masing-masing bawa andalannya, mungkin makanan andalannya, mungkin kue, minuman atau dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bisa berkumpul. Nah setelah dari sekolah ya mungkin bisa ke Kincir, kita berkumpul di sana. Jadi kemarin itu ya kita hanya sebagai penginisiator saja saya kira 81. Akhirnya provokator itu ya sampai Dila yang saya 82 begini, 83 begini. Jadi akhirnya itu terbagi habis itu dan luar biasa banyaknya itu sisa makanan yang tidak tahu mau dibawa kemana. Luar biasa itu. Saya kira itu akan terjadi. Termasuk saya Pak Tahir, mau buku pulang. Belum banyak sekali. Ya. Agak kekayaan gitu. Cuma saya tidak diundang kemarin reuninya semua. Padahal saya pingin sekali, saya mau sekali datang tapi aduh tidak ada undangan jadi ya terpaksa. Memang tidak ada undangan. Ini inisiatif saja semua teman-teman ini. Jadi saya baku panggil saja di antara perangkatan yang baku kenal-kenal di angkatan, ya lintas angkatan ya datang, itulah kelebihannya kalau yang jelas yang merangkul alumni. Harus saja. Ya kan, ya Prof. Saya telepon saja, langsung masuk. Ibu kata sambal saja, sambal lure tambah kalau ada kendi-kendi toh sambal kendi. Sambal mana tetap pemacin mici loh tadi ya. Baru burasa, selesai. Burasa. Kalau 3 juta itu banyak sekali nih. Ikut. Jadi tanggal 1 hari sudah Lebaran sepakat ya? Iya. Iya, insyaallah kata. Kita berarti mungkin kita Ibu Ketua mungkin bisa diformalkan itu nanti di grup supaya masing-masing kita sosialisasi dengan teman-teman yang lain karena saya lihat di sini kan masih banyak, saya lihat ini yang belum ada ini, jadi mungkin kita bisa sosialisasi lagi. Mudah-mudahan nanti pertemuan setelah Lebaran itu bisa ada bisa lebih ada manfaatnya dan tentunya untuk kepentingan sekolah kita ke depan. Iya. Iya, bagus sekali Kak. Heru. Sebenarnya saya lihat ini kondisinya teman-teman ini aktif Ki. Cuma rada malu-malu masuk. Kayak saya tadi itu, cuma tidak ada askar, saya tidak masuk. Wah, perjawara semua dihadapi, aduh. Ada Prof. Tahir ya dosen dulu. Jadi luar biasa.
Pak Sepul. Kalau kita ada di grup seperti ini, anggap semua profesor sama saja semua. Saudara. Pokoknya ini alumni. Profesor apa semua dihilangkan itu. Kita tidak ada pejabat alumni. Ini Pak Sepul. Tidak ada pejabat, tidak ada profesor di sini. Ya Prof, Mudah Prof Tahir masih ingat lu bangga jadi. Iya. Iya Prof, saya di situ Prof. Kalau itu bapakmu, orang tua kita, guru tak. Iya, ada ini Prof di tempat tidur nih sekarang, jadi nggak bisa nih. Iya. Kemarin ada teman-teman mau ke situ tapi saya cepat Kak, saya minta izin sama Prof Andi, saya bilang cepat kamu pulang karena ada semua anak-anak ikut lebaran di kampung. Cepat dengan tragedi Umi, Pak. Ada Kak Utam tidak enak. Oke, jadi masing-masing saya kira teman-teman yang satu angkatan ya dan lintas angkatan hubungi semua teman-teman yang kita kenal. Ya baik telepon, WA, semua FB ya manfaatkan semua jadi supaya bisa juga Ibu Dila buka di FB group dengan yang lain-lainnya supaya gimana memanfaatkan sosial media betul supaya bisa rame lah seperti kemarin itu orang tidak pernah harap itu ini alumni SMA itu seramai begitu karena ya kita angkatan kita itu provokator saja, memprovokasi semua angkatan-angkatan. Akhirnya alhamdulillah luar biasa. Ya, saya kira itu kita harus gaungkan juga di SMP Muhammadiyah ini. Bisakah Pak Prof Tahir, bisakah Ibu Ketua bersama Pak Kepala Sekolah, kemudian Pak Direktur membuat skedulnya untuk reuni? Kita kumpul di sekolah seperti apa, kemudian nanti seperti apa di tempatnya di Kincir. Itu supaya nanti bisa di-share secepatnya itu pasti teman-teman banyak yang bergabung nanti di-share di grup. Terus terang saja ini Zoom ini sebenarnya banyak juga teman-teman itu belum biasa dengan Zoom sehingga membuat ini tidak banyak yang gabung gitu kan. Iya betul. Jadi kalau di-share di grup nanti itu schedule-nya seperti apa? Kita start dari sekolah jam berapa, kemudian ke tempatnya Pak Rustan, kapan, jam berapa, dan seterusnya, supaya kita nanti makannya kumpul makannya di mana, gitu, dan seterusnya. Supaya nanti itu di-share di grup. Ya, saya yakin kalau Ibu Dila jalan dengan Pak Ridwan, luar biasa ini, kan. Luar biasa ini program. Ahlinya nih kalau strategi yang begini, Prof. Ustaz Jamal, Assalamualaikum Ustaz. Itu hari memang saya datang itu sama ini Pak Rustam ini Pak Kepala Sekolah ini Pak Ridwan, meskipun saya serahkan buku untuk yang saya tulis itu saya provokasi ya, jadi kalau mau berhasil dan mau kembalikan itu ruhnya dia dulu itu disegani dan artinya diminati ya, harus memang kita punya terobosan-terobosan dengan keunggulan. Saya kira ini sudah dilakukan, sisa perlu mungkin bagaimana kita nanti ke metaverse lagi, kita kembangkan ke metaverse nanti supaya lebih bagus lagi pengembangannya, supaya kita ya, lebih tampil, apalagi dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, ada mikropan unde bisa kita iya betul supaya bagus. Saya kira itu dari saya, makasih. Betul sekali. Sempat ada masukan dari Ustadz Jamal. Ada Ustadz Jamal Suhupi, ada Heru Syarifuddin. Pak Heru. Pak Heru. Oh di SMP ini di sekolah lagi Bu Dila? Iya di sekolah. Allah, coba aku tahu. Santai saja. Muka pila itu kerang, jalan nih kah? Ada nih, ada misalnya. Bukan yang gue tanam, Paskar. Alumni juga kebetulan. Ya, luar biasa memang Paskar, luar biasa. Kepada Ustadz Jamal, kepada. Oh iya, karena Ustadz Jamal sempat mempertanyakan masalah Ika. Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz.
Lena Kalingai. Ada saya lihat ini Ibu Haja Ratna Hamid, anaknya Pak Hamid. Ya, kawan saya itu ketua. Sudah kutelepon semua. Saya Iya, bilang, ini ada ikut juga, iya. Maksudnya anaknya Pak Hamid. 80% itu anak SMA 81 itu dari SMP Muhammadiyah itu. Anaknya Pak Hamid Kapolsek. Oh, tanteku berarti. Oh iya, benar. Iya, Tante tanteku. Madinah, betul. Iya, sepupu satu kali Bapak, 2 kali Bapak. Allah Akbar. Juga situ. Ada masuk tuh. Tante Ratna. Kalimantan itu. Iya. Bu Nani, silakan Bu Nani, ada Bu Nur Janani tadi itu juga. Kalau Ibu Nur Janani ini salah satu tokoh Muhammadiyah bapaknya. Ibu Nur Janani Upa, iya. Oh, Pak Rustam, masih ingat saya Pak Rustam? Oh, Rustam Effendi kan? Iya, bukan. Iya, betul. Saya masih ingat. Masa tidak masa itu? Yang biasa di adik-adik kita ya, masih kecil sekali dulu sama Nurdin. Iya. Pak Rustam Effendi, maaf yang melulu mau Pak Di? Alhamdulillah. Ya, jadi cocok lah itu tadi buka rekening. Kemudian seperti pengalaman kita di SMA 81 begitu. Jadi kalau ada rekening khusus untuk itu, kita kan bisa tidak usah terikat jumlahnya. Maksudnya ya yang sedikit kemampuannya ya sedikit aja, tidak usah dipaksakan. Kalau langsung ke rekening apa tadi, itu kan agak malu-malu kita kasih masuk kalau sedikit kan. Ya, kalau list, iya. Cocok lah itu. Kemudian seperti tadi yang disampaikan bahwa pengalaman kita reuni itu memang bagus sekali itu untuk memotivasi teman-teman. Terutama juga kalau kita sudah ketemu satu kali, ketemu secara fisik, kan kita saling beda kalau cuma lewat-lewat baca nama, atau kalau sudah pertemuan gitu kan saling mengingat, kita bisa saling ini memberikan motivasi untuk pengembangan sekolah kita nanti insya Allah. Iya. Ya kong sidal lecet de pertama sih, sidal lecet de pertama sih. Ya, begitu saja. Siap nih push up Askar, kemana nih senior? Siap-siap no push up. Makanya tuh apa untuk koordinator anu yang angkatan. Jadi mungkin begini, yang terkait tadi apa yang pernah sampaikan Pak Prof tadi, bahwa mungkin di jadwal ini paling tidak bagusnya mungkin makan siang di Kincir. Jadi kita pagi itu di SMP Muhammadiyah, mungkin jam-jam 11-12 kita ke sana di Kincir, sambil di situ mungkin ya nanti bisa berkaraoke apa di sana ya. Jadi mungkin kita jadwalkan lah, Ibu Ketua mungkin bisa atur jadwalnya di situ, nanti diposting di grup lah. Iya. Kalau urutan begini. Nanti dibuatkan itinerary-nya, Kak Rustam. Mantap, alhamdulillah. Iya. Nah, namakan menjadi Ibu Ketua kalau begini. Betul sih ha. Maksudnya kalau program begitu. Kalau program menyanyi. Oh, Askar juga itu. Ahlinya. Lena Bandara. Setuju. Pak Heru Sibuk Pak Heru. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya nyimak tadi, Bengkelingai kayaknya ini bagus sekali ke depannya, karena agenda reuninya nanti itu harapan saya sebenarnya bagaimana para tokoh senior IKA ini tadi adalah dijadikan sebagai background dari sebagai ajang promosi SMP Muhammadiyah, karena senior-senior kita ini rata-rata menjadi cerminan mereka adalah yang sampai dari asli. Tidak boleh disepelekan. Ada Prof. Ali Munde, Prof. Tahir, dan ada juga leting saya Askar,
Tapi mungkin beliau sudah lupa ingat dengan saya, tapi saya masih sangat ingat beliau ini. Ingat. Iya, saya ingat. Anak 89. Ya, jadi itu harus ada, diupayakan supaya para senior nanti ini pada saat reuni hadir. Kalau persoalan teknisnya nanti agendanya, ya biarkan kami yang di lokasi Sidrap ini yang dekat-dekat dari SMP Muhammadiyah menjadi penitiannya, inisiatornya. Alhamdulillah. Saya dukung Ki Om Heru. Itu yang saya tangkap, bahwa ini merupakan amunisi baru buat SMP Muhammadiyah yang selama ini memang dianggap produk PCD dan CD produk banyak karena belum lagi mencetak siswa-siswa yang seperti angkatan tahun 80-an, tahun 70-an. Nah, kita miskin di situ. Nah, tetapi adanya hal ini dianggap merupakan amunisi besar buat kita sekalian. Saya begitu melihat para senior ini, ternyata saya berpikir bahwa hebat juga SMP Muhammadiyah Pale dulu misalnya melahirkan orang-orang hebat seperti ini. Iya, itu dulu yang tertanam dalam pikiran saya. Nah, makanya kalau persoalan teknisnya nanti, insyaallah kita akan berusaha maksimalkan mungkin. Tetap kami harapkan koordinasinya Ibu Ketua mengarahkan teman-teman, karena terus terang saja bahwa yang ada di Zoom itu mereka adalah para jawara. Kalau teman-teman yang lain yang notabene masih sebenarnya ketika dia dipanggil untuk terlibat, dia mau terlibat, cuma karena tanda kutip ya pengetahuannya terkait persoalan menggunakan Zoom itu kasihan sangat terbatas apalagi waktunya. Tetapi ketika dia dipanggil, dia akan terlibat bersama-sama kami. Jadi kemarin itu banyaklah teman-teman pengusaha-pengusaha juga di sini. Mereka kita undang, mereka juga akan siap berpartisipasi. Nah, sehingga insya Allah jadi ini kita agendakan sebagai agenda utama kita nanti di silaturahim itu, karena kalau dari jauh seperti kata Ibu tadi bahwa kayaknya kurangi CD. Nah, sebab dia itu untuk, tapi kalau nanti sudah ketemu, insya Allah bagaimana SMP Muhammadiyah ke depan. Saya rasa seperti itu, Bu Ketua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Satu angkatan nih Pak Heru, Bu. Saya. Iya. 89, iya, satu angkatan. Angkatan. Papua nih, Pak. Jamaludin Sufi. Iya, Jamaludin Sufi juga. Ini satu angkatan Pak Heru. Iya, Prof. Kalau nama makanya Cica. Telepon ke Cica juga suruh masuk. Ibu Ketua. Iya. Aku kamelo ijama nama kanjamunya. Dia tuh kak nyanyi salah, insya Allah berhasil itu. Amin. Pak sadar nih rupanya Pak Prof yang suka berniat salah itu Pak Sepul sadar ini Pak ditemani Pak. Teman-teman ini ada Prof Jamaludin Host yang di Unhas Halu Kendari, dia titip salam buat teman-teman. Alhamdulillah. Kebetulan dia lagi pelatihan, jadi dia tidak bisa gabung. Oh, beliau juga tamatan SMP Muhammadiyah? SMP Muhammadiyah 80. Profesor Jamaludin Host. Jamaludin Host. Orang Kanie. Iya, kebetulan sama-sama di IPM. Iya, maksudnya aktif di ada grup IKIPM juga. Iya. Pertama Kak Guru. IPM? Iya, di bawa Ki Puldi, bawa Ki IPM. Askar. Iya, Askar, iya. Akhirnya alumni ada. Katanya Punoni itu. Angkatan 80 tadi, Pak. IPM, IMM. Tenang. Ketika dilihat teh Punoni. Kada Kak Punoni na putih katoy. Kemana ini? Ini kakak-kakak ada 3 orang ini, kakak-kakak kita yang juga ada di SMP Muhammadiyah. Haji Kadri. Ya karena Haji Kadri itu yang 3 orang, Haji Kadri, terus Kanamri, terus selalu saya lupa namanya tapi aktif sekali. Kak siapa namanya? Andalannya semua SMP Muhammadiyah. Iya, andalan. Ada 3 orang ini aktif mendengarkan dari tadi. Siapa tahu juga mau bersuara. Ternyata nih SMA Muhammadiyah ini kayak gajah yang masih tidur.
Gak ada yang positif. Hanya perlu dibangunkan ya, Prof. Salah, Prof. Kita akan bangunkan semua. Gajahnya. Rata-rata pelarian dari ini, Dagung Berak. Jadi saya saja sini bukan alumni SMP Muhammadiyah Rampak. Saya alumni dari kelas baru. Alhamdulillah. Berdua dengan Pak Rais, Kak Rais. Bergabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah pada saat itu. Agapi? Ya itu saja anunya. Mungkin ya, memang butuh juga acara-acara seremonial yang kita di sana sebentar. Ya, mungkin bisa direncanakan juga, Bu. Atau kapan kita ketemu-ketemu? Ya, kita ketemu-ketemu yang ada di Sidrap ini, kita ketemu-ketemuan dulu apa-apa yang bagus untuk anu. Betul. Sebaiknya barangkali kalau kita dulu bertemu untuk nantinya acara untuk reuni setelah Idul Adha. Ya betul. Ya, boleh. Kita sepakat nantinya apa yang bisa kita lakukan sebelumnya. Gitu. Itu sih kok baca itu sih kok baca paham. Makanya ya berapa aja? Jok kena ya kok aku nih. Boleh dipakai ini. Saya di Makassar dulu, Capo. Di Makassar kan dulu. Nanti saya balik baru kita atur rencana. Siap. Apa yang bisa kita lakukan nantinya. Luar biasa. Jadi anu juga usahakan nanti masih ada di samping pertemuan secara offline saya kira kita juga adakan lagi mungkin ya 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan untuk ini lagi adakan lagi Zoom saya kira. Ya betul. Mengusahakan melibatkan masing-masing teman-teman mengundang supaya ikut semua ya makin banyak makin bagus. Jadi, yang kita kenal semua ya usahakan memang nih Dila itu Cica apa semua suruh panggil semua teman-temannya kan bagus juga banyak kelompoknya semuanya itu Mumi apa itu ya, ada Nurdin juga tuh Pak Desa ya makanya anu semua Sekdes ya Sekdes Dila itu deh makasih ya iya makasih banyak Prof makasih banyak iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Prof. Jadi Pak Ibu Dila kita programkan lagi kapan kita Zoom. Ini Zoom ini saya siapkan 300 orang ini. Iya. Dan waktunya ini unlimited. Iya. Artinya berapa chance saja kita mau pakai gitu. Nah kalau bisa kita bikin lagi kapan, mungkin 2 minggu atau berapa, tapi makin banyak gitu kan, supaya kita bisa lebih rame lagi. Ya sebelum ini, bulan 6. Ya, jadi saja kesepakatan bulan 6 banyak orang lagi lebih banyak. Bulan atau sebelum reuni. Ya sebelum reuni. Isunya itu pemantauan persiapan reuni Akbar. Ya iya. Tanggal 11. Kan sebelum Lebaran. Iya. Kalau bisa di-share 1 hari atau 2 hari sebelum pelaksanaan supaya kita sampaikan teman-teman yang belum aktif, belum masuk di grup. Hanya saja Pak Sudirman, kadang kalau kita terlalu cepat membuka itu Zoom biasa treble. Oh begitu. Jadi biasanya 1 hari, tapi mungkin sudah perlu. Tidak maksudnya anunya Pak, informasinya Pak. Ya, mungkin Pak Ibu Ketua sudah bisa meng-share pertemuan kita tanggal berapa supaya disebar itu dalam bentuk. Nanti menunggu limsumnya kita sebar siap. Setelah itu. Iya. Siap. Insyaallah. Jadi nanti topiknya itu reuni atau silaturahim. Ibu Ketua, mungkin bagus kita bikin koordinator perangkatan supaya bisa lebih efektif mungkin, karena biasanya itu angkatan mereka itu dia bisa lebih tahu mungkin nomor teleponnya ke apanya, jadi mungkin kalau bisa kita bentuk nanti berikutnya itu mungkin sudah bisa ramai lah. Kita juga malu ini 350 orang disiapkan padahal yang masuk cuma 20 30. Ya, harusnya untuk yang berikutnya ini sudah kalau bisa ya itu kuota itu bisa dipenuhi semua lah. Ya betul. Nah kalau terkait sama ini Kak Utang, itu tadi kendalanya bahwa
teman-teman kita ini yang masih kurang proaktif. Sebenarnya dia kenal, oh saya ada adik kelas saya yang saya kenal, tapi dia tidak berusaha hubungi mungkin atau bagaimana atau begini Bu Dila. Memang masih banyak teman-teman yang tidak bisa kamu di Zoom. Enggak di grup WA maksud saya. Bu Ketua. Ya. Izin. Ya. Kan saya lihat ini di grup kita ini masih banyak teman-teman lekting kita yang 89 itu tidak masuk di grup alumni. Iya. Sementara saya kan dengan teman-teman ini ada arisan SMP Muhammadiyah. Iya. Saya cari namanya tadi di grup itu belum ada. Nanti kalau bisa saya kirimkan semua nama-namanya teman-teman yang saya temani arisan ini, arisan SMP Muhammadiyah. Jadi admin kita yang langsung saja jadi admin. Biar Bu Ketua, yang supaya lebih enak lagi lebih enak komunikasinya dengan teman-teman yang lain. Kalau saya kan sudah enak komunikasiku dengan teman-teman yang lain yang arisan ini, ya kan? Iya. Oke. Oke, kasih Pak Askar. Nanti Pak Askar ini jadi koordinator angkatan 89. Ya, sepakat saya kalau Pak Askar jadi Pak Dirut. Jadi populer, artinya di Saman kita kan beliau populer sekali. Jarang anak SMP Muhammadiyah itu tak kenal si Askar. Tidak ada, pokoknya paling kacau. Masih ingat kan saya itu mobilnya putih yang open cup dibawa lari Pak. Suaranya Bu Dila nih, gimana nih? Tidak ada suaranya ya. Ya insyaallah. Insyaallah rekeningnya nanti hari Selasa baru saya urus, nanti pulang dari Rapang. Oh. Di mana ini? Karena Dila. Ada di ini kamu masukin di rumah sakit ini, rumah sakit Faisal. Oh, kasih ya. Ya. Mudah-mudahan bisa ketemu nanti Pudila kalau ke Gerapang Ki. Insyaallah ya. Iya, insyaallah. Insyaallah besok Gerapang. Iya. Pudila apa kita ada di rumah sakit Faisal? Anunya itu Tante Hikmah. Murena bapaknya masuk rumah sakit. Semoga cepat sembuh. Oh iya, ada juga angkatan 89 Andi Memi lagi sakit sebentar di infus. Jadi semoga teman-teman kita karena banyak juga yang tidak bisa ikut karena sakit, semoga bisa segera diberikan kesembuhan. Amin. Di mana Ki Andi Memi? Matan rewi tensi napudilas bawa mahna kapang tapi di tensi sebentar di tensi di Sidrak. Iya di Sidrak. Di Rapang jika ditanya di Rapang. Semoga cepat sembuh. Iya, amin. Suruh minum timun. Kalau tensi tinggi timun. Jarun, adi nanti baca di? Iya. Adi nanti baca, Rodi? Adi ini iya. Iya, adanya dibaca, Andi Meming. Di apa timunnya? Betul ke? Di jus. Oh, di jus. Oh iya. Tidak ada takarannya. Bisa langsung drop turun gitu. Tidak ada takarannya bahwa sekian timun, 1 timun, 2 timun, tidak ada sih. Tidak ada sih. Oh iya. Angkalinya Raskar, Mantimun, Mutiku. Iya, paling bagus juga itu ini daun sirsak. Iya, daun sirsak itu juga bagus sekali. Jadi 9 lembar yang tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Kita rebus saja dengan 2 gelas air, kasih mendidih sebentar, langsung turunkan, dipisah dengan dengan daunnya, langsung minum hangat-hangat. Insya Allah cepat sekali itu. Kalau tensi naik itu. Pengalaman karena orang tua kita dulu kan suka itu dipakaikan itu. Oh iya, makasih. Nanti disampaikan ke Andi Memi. Yang bersangkutan. Dan untuk kita juga informasinya luar biasa. Insya Allah. Daun sarik aja jika ya daun sirsak. Iya. Masih ada. Itu saja. Kalau saya tadi sesuai dengan petunjuknya Kak Utan dengan Pung Andi tadi, sisa kita bikin nantilah besok. Siapa tahu Askar kalau mau pulang besok kita kumpul sama Pudila besok di mana? Kenapa Pudila juga pulang mungkin besok? Iya. Bagus juga kalau ada Pudila. Iya, bagus kalau ada, jadi tidak ada senior yang. Kapan tiba di Rapang atau mana-mana pergi malam minggu Tapi bagusnya kalau kita kumpul di rumah sambil kuliner. Di depan rumah kan ada kuliner, Pak. Di rumah. Seandainya saya ada waktuku, saya bergabung.
Ditentukan waktunya. Kita prepare. Siap-siap Ki. Siap-siap Ki Pak Ridwan. Prof. Jika Dri juga kan ada di situ, jadi ya. Iya, insya Allah di rumahnya Mianu. Di mana? Toh? Semalam. Rumahnya Pak Dirut. Oh, berarti di Pangkajennya maksudnya. Pangkajennya. Kinrana saja nah. Benar. Saya masih di Makassar dulu nih, Bila. Insya Allah saya kabari Ki, kalau saya balik dari Makassar. Baba. Iya. Lisu udah jadi makku itu. Nah, sih bener kata. Malam minggu kuju pandang. Tapi tidak ada Jiano nanti dress code. Yang reuni ya? Iya, reunian. Nanti. Tahu jadi iya. bagus tentukan dress code. Misalnya warna lah, warna. Misalnya kita pakai baju warna putih atau apa. Misalnya. Ya. Nanti menyusul. Termasuk dalam telur majalah pampulen apa tadi? Kura-kuranya mendikap. Kura-kura memang ya atau belum kalau ada yang mau bikin sponsor bikin baju kos lebih bagus lah. Pungambra itu reun juga alumni juga. Iya. Pungambra kan ada anunya, ada SMA Muhammadiyah dia karena di bau-bau dia. Bau-bau tempe. Paling tidak kau tak mungkin mau jadi sponsor Lainnya. Ini Pak Dirut. Pak Dirut nah makanya kok kostumnya tuh macam-macam merancang. Iya. Nah Pak Dirut tuh baju kos lah. Tidak begini. Begini, itu kan baju kaos kan tidak kalau ya nanti kan sponsor itu kan tinggal menambah jadi harganya mungkin kan tetap dikasih sama anggota tapi harganya mungkin masih terjangkau lah. Paling berapa? Tapi kan nanti kalau ada sponsor ya itu yang tambah-tambah. Di samping juga kan ada Pungambra juga ada anunya Pungambra juga Kautam. Om Epul. Yeay. Dari situ nih pakai baju baru kong kasih baju kos. Baju baru mato. Baju baru mato. Iya daripada jadi baju baru. Iya. Itu nasi agero. Terlalu mitangki ya Pak. Aja nu tali poin kasih wai. Kau ni bicara. Pula prematur. Yang kasih tali poin jauh kata apa. Iya nanti kita. Sudah Jess. Jadi kan di Pudila tuh Melis Jadi pulang saja kita ketemuan sambil kita kabari sebentar Prof Andi. Kan di Pudila, kan di bulan Pudila si Pulung. Ya, cocok betul. Bisa. Iya, makanya tahu kok teluk Prometeta tuh kalau Joko-Joka. Boleh. Kabar-kabar saja, berkabar saja. Iya. Pak Ridwan, Pak enggak Yobiti Pak Ridwan supaya makanya tuh itu. Sama. Senior juga Ibu Tahma. Assalamualaikum Bu Tahma. Ibu Tahma. Ada nangkeling kapang. Yang baru bergabung. Angkatan 82 ya, Ibu Tahma. 80. 80. Oh, angkatan Ki. Iya. Si bawa Jamal biasa sama sepeda puli kadidi. Wah, masalah. Kasih di romantisme. Pada Gali dan Ratna. Saya dulu itu Pak Sudirman. Iya. Mas sepeda dari Kulo, naik sepeda. Iya, teman saya. Yang Profesor Jamaludin itu, Prof. Naik sepeda kasihan dari Kania. Saya ingat dulu. Sama mereka Tahma ini. Dia lewat depan rumah. Ya. Jadi makunir kapan? Ya, saya kira cukup ya. Iya, besok mudah-mudahan bisa ketemu. Iya. Jadi Jelo, upan ngali Pak Dirut, Baja. Pak Dirut, si bawa nih Pudila.
Ya, saya Budila. Senin ada pertemuanku, Capo. Saya kabari Ki. Oke, Bang. Ya. Itu serius. Iya. Ya. Ya, Plena. Jadi sudah tadi ada beberapa yang kita sepakati. Yang pertama kita menunggu nomor rekening. Setelah itu kita akan berkontribusi seikhlas dan semampu kita. Kemudian terkait reuni insya Allah akan dilaksanakan hari Minggu tanggal 10 Juli. Tanggal 10 Juli. Nanti untuk jadwalnya menyusul. Kemudian apa lagi tadi? Insya Allah kita akan melaksanakan Zoom untuk berikutnya. Waktu dan waktunya akan kita kabari. Itu barangkali. Ya. Oke. Akipsek, siapa tahu ada tambahan Akipsek. Ini kayak moderator. Enggak ada. Mak Guru Toki jadi Mak Guru Toki. Jadi kita tambahkan insya Allah apapun yang diamanahkan kepada saya dipercayakan oleh semua ayah anda dan anda sendiri insya Allah kami akan berbuat semampu kami dengan tentunya mengharapkan motivasi dengan para ayah anda dan anda semua. Istilahnya dalam bahasa Bugis, ini pakai ciri. Ya, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah. Jadi mungkin ada juga yang belum tahu informasi bahwa alhamdulillah sekolah kita ini satu-satunya di masuk sebagai sekolah penggerak. Dan selama dalam waktu dekat ini, dan ini sudah berjalan. Pelatihan kami, baik pelatihan kepala sekolah, pelatihan guru-guru, semuanya itu. Dengan SDM juga kita akan bangun bagaimana kemudian teman-teman guru ini bekerja secara profesional. Saya kira begitu untuk Amin. Ya, saya kira juga begitu. Nanti kita akan bertemu di Zoom berikutnya untuk lebih mempermantap rencana reuni kita. Terima kasih untuk yang sudah menyumbang. Ya, jadi tadi saya kembali mengulang yang menyumbang untuk reuni. Pak Prof Alimudi Unde, Prof Tahir, dan siapa tadi lagi yang satu? Karustam ya? Iya. Ya, Karustam masing-masing 1 juta ya. Jadi 500. Siapa? Ya Pak 500 Pak Askar. Berarti tak dua atau setengah? Nebengi. Nanti ya sedikit Budila, sedikit saya Budila. Baik. Tapi dari itu dari Pak Sepo. Ya terlebih dahulu saya minta maaf atas candaan saya, jadi saya minta maaf ke Anda semua, Kak Sudirman, Kak Utang dengan anu ya. Begitu memang saya dengan Askar Kanda. Jadi memang begitu saja komunikasi. Saudara. Ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ibu Ketua. Terakhir Ibu Ketua. Iya, silakan. Konsumsinya jangan terlalu mewah ya. Udilah, konsumsinya jangan terlalu mewah. Cukup sambal lure atau apa dan seterusnya yang jarang kita makan. Balerako dolo. Ya, betul. Sambal akan iki. Sambal akan iki. Iya. Nanti disettingkan. Nanti saya rembukan dengan Udila juga kalau ketemu. Soko. Soko, mandek aja soko ide kue. Mandek di soko. Soko bolong. Soko bolong kalau kuku teh. Kembali lurena. Makan jatuh kong ke tape. Siapa tahu angkara alumni bawa tape. Ya, tersiapkan itu. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Ya, semoga apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah, kita mendapatkan pahala. Terima kasih banyak sekali lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai bertemu kembali. Nun wal kalam wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.